Pertanyaan berikutnya, Ustadz Umar, melanggar larangan ihram karena lupa. Penekanannya di sini adalah lupa. Bagaimanakah hukumnya? Maka ketika melanggar larangan ihram ketika disebabkan karena lupa, maka sesungguhnya sebagaimana sebagian ulama menyampaikan, sebagaimana puasa ketika dia lupa untuk makan, maka dia tidak terkena beban-beban hukuman dari dam yang ada ketika betul-betul disebabkan karena lupa. Tetapi kalau pelanggaran itu ada unsur kelalaian, disebabkan dia tidak mempelajari ataupun disebabkan ketika dia tidak memperhatikan setiap rukun yang harusnya dia lakukan ketika haji, tentunya ada hukuman yang harus diterapkan kepadanya. Makanya ketika lupa, maka sesungguhnya orang yang lupa tidak terkena beban hukuman. Karena ada orang yang tidak terkena beban hukuman. Orang lupa sampai dia ingat, orang tidur sampai kemudian dia bangun, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Mereka disebut dengan rufi al-qalam, yaitu adalah tidak dikenakan hukuman kepada mereka sampai betul-betul tidak ada kelalaian di situ. Kalau ada kelalaian, maka dia terkena hukum yang ada. Baik, selanjutnya Ustadz Umar, apakah hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara materi, bahkan berlebihan, tetapi tidak ada niat untuk pergi haji atau bahkan umroh? Bismillah. Karena sesungguhnya kita telah memahami bahwasanya ibadah haji adalah diwajibkan bagi yang dilapangkan hartanya. Maka sesungguhnya mereka-mereka yang tidak melaksanakan haji dan umroh, ketika mereka telah dilapangkan hartanya dan kemampuannya dari kesehatan dan finansial serta keamanan, maka sesungguhnya diancam dengan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Mereka mati sebagaimana matinya orang Yahudi. Bukan berarti mereka murtad, tetapi sesungguhnya menunjukkan kehinaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita faham, Allah paling benci ketika harta yang telah Allah infakkan kepada manusia, tetapi orang itu menggenggam harta itu dan tidak menginfakkan itu pada jalan Allah. Salah satunya menjadi tamunya Allah. Orang yang enggan menjadi tamunya Allah, pasti ada penyakit di dalam hatinya. Sebagaimana kalau ada orang yang enggan datang ke kita, Pak, pasti dia ada penyakit hatinya kepada kita, sampai dia enggan datang ke rumah kita. Tapi kalau dia cinta sama kita, pasti dia akan senang untuk datang ke rumah kita, berbicara, ngobrol, ataupun hanya untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Sama, kalau kemudian hati kita bersih, murni, ada kecintaan kita kepada Allah, tentunya bagi orang yang beriman, tidak ada yang dia cintai kecuali menjadi tamunya Allah, dan menjadi tamu Allah adalah karunia besar yang akan kita bawa dalam kehidupan kampung akhirat kita.